Artinya semua yang kita lakukan dan yang kita sampaikan ini ada harkah bimbingan secara nur yang sudah ditancapkan kepada batiniah kita melalui guru-guru yang sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Itu catatan. Nah itu Pak Imran ya. Jadi saya menyampaikan wasiat dari Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ini siapa yang nggak kenal? Beliau pengarang hikam yang menjadi referensi ahli-ahli tasawuf. Beliau saja tidak punya ilmu karena beliau punya guru yang namanya Abu Abbas Al-Mursi. Begitu juga Abu Abbas Al-Mursi tidak merasa punya ilmu karena punya guru yang bernama Abu Hasan Asyadzili. Begitu juga Abu Hasan Asyadzili punya guru yang bernama Abdus Salam Al-Masis yang sampai kepada baginda Rasulullah yang ujungnya mursyid hakikinya adalah mursyid kamil mukamil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan ilmu yang sangat penting bagi para jamaah yang thalabul ilmi kepada Abu Yamamah Ghufran. Oke, saya pending dulu ini masalah Ba'alawi ya. Begini, kadang-kadang orang itu menganggap seorang alim itu adalah orang-orang yang pintar di dalam retorika, orang yang hebat di dalam ceramahnya, orang yang hebat di dalam bacaannya. Salah, karena Ibnu Athaillah beliau yang ahlinya ahli sendiri tidak mendefinisikan ulama yang sebenarnya seperti itu. Maka pantas ketika Ibnu Athaillah punya guru yang bernama Abu Abbas Al-Mursi, Abu Abbas Al-Mursi punya guru yang namanya Abu Hasan Asyadzili, yang sana silsilah thariqahnya dirubah oleh Habib Lutfi. Kalau malah ke Ba'alawi lagi ini. Salah lagi. Saya itu sudah mau kita kesampingkan Ba'alawi. Abu Hasan Asyadzili berguru kepada Abdus Salam Al-Masis. Ini kalau saya ceritakan perjalanan suluknya beliau-beliau, kurang apa Ibnu Athaillah? Beliau ahli di bidang ilmu, ahli fikih, ahli tafsir, ahli balaghah, ahli kalam. Ketika beliau berguru kepada Abu Abbas Al-Mursi, semua ilmu retorika nggak ada. Karena bukan itu tujuan yang akan menjadikan engkau usul kepada Allah. Maka Abu Abbas menyampaikan begini kepada Ibnu Athaillah sebagai muridnya. Hei Cung, ingat, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak ada guru mursyid, maka aku tidak akan mengenal Tuhan. Artinya ilmu yang sedemikian rupa banyaknya yang ditimba, yang dicari oleh Abu Abbas Al-Mursi, seorang gurunya Ibnu Athaillah, itu tidak cukup untuk mengusulkan dirinya kepada Allah sebelum bertemu dengan guru mursyid, yakni Abu Hasan Asyadzili, yang menjadi wasilah sampainya kepada Allah sehingga mencapai maqam arifin, orang yang ma'rifat. Ketika Ibnu Athaillah mendapatkan wejangan dari gurunya Abu Abbas Al-Mursi, maka Ibnu Athaillah menyimpulkan sejatinya guru mursyid, sejatinya ulama akhirat, sejatinya guru yang harus kita ikuti di dunia hatta akhirah. Nah, ini ngaji temenan ini. Kalau nggak temenan, bagaimana kata Ibnu Athaillah? Monggo yang suka dengan hikam. Kalau orang mempelajari tentang hikmah, ketauhidan, akidah melalui hikam, tapi kalau memandang ulama itu dari retorika bahasanya dan gaya ceramahnya yang hebat, yang ribuan hadisnya dihafal, kemudian itu yang menjadi ukuran seorang ulama, engkau telah hianat dengan Ibnu Athaillah. Karena Ibnu Athaillah tidak pernah mengajarkan demikian. Apa yang disampaikan Ibnu Athaillah? Cara kita mencari guru yang sejati. Beliau Ibnu Athaillah mengatakan, laisa syaikhuka man sami'ta minhu, wa innama syaikhuka man akhadta minhu. Satu catatan. Yang pertama, Ibnu Athaillah, kalau dipikir Ibnu Athaillah ini berguru kepada Abu Abbas Al-Mursi, sudah jadi ulama, Pak. Abu Abbas Al-Mursi berguru kepada Abu Hasan Asyadzili, sudah jadi ulama. Abu Hasan Asyadzili berguru kepada Abdus Salam Al-Masis, sudah jadi ulama. Artinya pakar ilmu. Ternyata ilmu yang segudang sedemikian rupa tidak mampu mengusulkan dia kepada Allah. Apa yang kurang? Tidak menemukan guru mursyid. Ibnu Athaillah menegaskan, ingat wahai santri, ingat wahai jamaah, guru mursyid sejati bukanlah orang yang engkau dengar ceramah-ceramahnya yang indah dengan lisannya. Wa innama syaikhuka man akhadta minhu. Tetapi guru mursyid sejati adalah orang yang dimana tempatmu mengambil hikmah dan akhlakul karimah. Pertama. Yang kedua dilanjutkan oleh beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari. Walaisa syaikhuka man wajahatka ibaratuh, wa innama syaikhuka alladhi sarrat fika isyaratuh. Ingat wahai santri,
Ingat wahai para jamaah, guru mursyid sejati bukanlah seseorang yang hanya membimbingmu dengan retorika. Nah, ini kadang-kadang orang tertipu dengan retorika, dengan gaya ceramah yang bagus, yang gaya bahasanya mantap. Kata Ibnu Athaillah, jangan tertipu. Guru mursyid sejati bukanlah seorang guru yang hanya membimbingmu dengan retorika. Wa innama syaikhuka alladhi sarrat fika isyaratuh, tetapi guru mursyid yang sejati adalah bagimu adalah orang yang isyarah-isyarahnya mampu menyusup ke dalam sanubarimu. Pernah menemukan gak guru yang seperti itu? Dengan gerakannya, dengan lisannya, dengan harkanya bisa menembus kepada sanubari. Mana sanubari? Kalau dibongkar kembali sanubari, kan begitu. Kita lanjut, masih makalah Ibnu Athaillah. Beliau juga mengatakan, walaisa syaikhuka man da'aka ilal babi, wa innama syaikhuka alladhi rafa'a bainaka wa bainahul hijaba. Ingat, guru sejati, mursyid yang sejati bukanlah orang yang mengajakmu hanya sampai pintu, tapi guru mursyid sejati adalah orang yang mengajakmu dan mampu membukakan hijab antaramu dengan Allah. Sudahkah bertemu dengan orang yang seperti itu? Susah. Yang Anda banggakan, yang pintar retorikanya, pernahkah? Bisakah membuka hijab antara kita dengan Allah? Belum tentu. Maka ukuran memahami guru mursyid jangan dipandang, diukur dengan gaya bahasa, gaya ceramahnya, retorika bahasanya. Tidak cukup. Itu bukan daripada persyaratan guru mursyid. Lanjut. Ibnu Athaillah juga mengatakan, walaisa syaikhuka man wajahaka maqaluh, wa innama syaikhuka alladhi nahadha bika haluh. Ingat para santri, ingat wahai para jamaah, guru mursyid sejati bukanlah orang yang ucapan-ucapannya mampu membimbingmu, akan tetapi guru sejati, mursyid yang sejati bagimu adalah orang yang aura kema'rifatannya dapat membuat jiwamu bangkit dan bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wangel cari guru yang harkahnya. Contoh begini, ada guru, Gus Dias ini guru saya lagi duduk, Gus Dias lewat aja hati sudah bergetar. Yang asalnya kita lupa baca ismudat, lewat tok, itu membuat hati langsung Allah, Allah. Ru'yah kita, pikiran kita dan batin kita tertembus kepada Allah, walaupun kita belum mengenal Allah. Paling kalau kita melihat para penceramah yang ahli retorika, ya hanya di forum saja, tepuk tangan, kan begitu. Tapi belum tentu mampu membangkitkan naqdah haluh. Jiwa kita ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu, bahasanya menjadi ihsan. Jasad kontak dengan makhluk, hatinya tembus kepada Allah. Sulit cari guru yang seperti itu. Angel. Yang terakhir, amanah dari Ibnu Athaillah. Biar paham, karena jamaah ini atau para santri biar memahami. Oh, ini ternyata yang kita cari. Sekali lagi, terakhir dari Ibnu Athaillah. Syaikhuka huwallazi ma zala yajlu mir'atu qalbika hatta tajallat fiha anwaru rabbika. Guru sejatimu adalah orang yang senantiasa membuat cerminan hatimu jernih sehingga cahaya Allah, cahaya Tuhan dapat bersinar terang di dalam sanubarimu. Artinya, guru hakikat, guru mursyid itu adalah guru yang bisa menghidupkan hati kita yang mati. Dari sekian banyak guru kita cari, ada gak guru yang peduli sampai sedemikian rupa menginteli, mengawasi, menintelijeni lah bahasanya ruhani kita ketika kita mati? Gak ada, sulit. Dan itu kita rasakan ada di sini. Sehingga ini menjadi catatan keyakinan kita. Disinilah letaknya jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu intel. Makanya ada istilah muraqabah. Sebelum kita dimuraqabahi oleh Allah, maka ada yang hak pertama kali untuk menghantarkan kepada Allah adalah muraqabah dari guru, yang namanya intel dari guru, pengawasan dari guru, baru sampai kepada Allah. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Jadi jangan salah paham. Kita yang di sini ini semuanya dibimbing oleh Abu Ya Mama Gufron. Artinya semua yang kita lakukan dan yang kita sampaikan ini ada harkah. Ada harkah bimbingan secara nur yang sudah ditancapkan kepada batiniah kita melalui guru-guru yang sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Itu catatan. Nah itu Pak Imran ya. Jadi saya menyampaikan
wasiat dari Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ini siapa yang nggak kenal? Beliau pengarang hikam yang menjadi referensi ahli-ahli tasawuf. Beliau saja tidak punya ilmu karena beliau punya guru yang namanya Abu Abbas Al-Mursi. Begitu juga Abu Abbas Al-Mursi tidak merasa punya ilmu karena punya guru yang bernama Abu Hasan Asyadzili. Begitu juga Abu Hasan Asyadzili punya guru yang bernama Abdussalam Al-Masis yang sampai kepada baginda Rasulullah, yang ujungnya mursyid hakikinya adalah mursyid kamil mukamil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih, itu saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.